They know that I need the right electricity to move my disco feet. They know that I need a rhythm of ecstasy to get the disco. Halo teman-teman, nama saya Sela dari 4Z. Saya akan menjelaskan salah satu bab dari Lab Akuntansi Keuangan Menengah 2, yaitu leasing, yang selama ini diajar oleh Bapak Hares Setia Dermawan. Selamat menikmati. Leasing atau sewa menyewa adalah suatu perjanjian antara lesi dan lesor dalam penggunaan hak properti dengan periode tertentu dengan membayarkan sejumlah tertentu. Nah, pembayarannya dapat dilakukan dari tahun ke tahun dengan jumlah yang dapat meningkat dan dapat dengan jumlah yang menurun. Oleh karena lesi ini adalah perjanjian kontrak antara lesi dan lesor, maka hal ini hanya dibatasi oleh perjanjian antara keduanya. Keunggulan leasing yang dapat dinikmati oleh si penyewa atau si lesi apa aja, yaitu satu, pembiayaan 100% dengan suku tetap. Jadi pembiayaan leasing ini nanti tetap tidak dipengaruhi oleh inflasi yang terjadi. Kemudian yang kedua adalah proteksi terhadap keusangan. Apabila kita beli suatu properti, maka kan kita akan bertanggung jawab terhadap keusangan properti tersebut. Tetapi apabila kita melakukan leasing, maka keusangan yang terjadi pada properti tersebut ditanggung oleh si lesor. Kemudian yang ketiga adalah fleksibilitas terhadap aturan. Jadi aturan yang terjadi pada leasing ini hanya disepakati oleh leasing dan lesi dan lesor. Kemudian yang keempat adalah pembiayaan lebih murah. Jadi di antara pembiayaan yang lain, leasing merupakan pembiayaan yang lebih murah yang dapat dijangkau oleh perusahaan dibanding dengan pembiayaan yang lainnya. Leasing terbagi menjadi dua, yaitu operating lease dan finance lease. Untuk operating lease adalah leasing yang kita pelajari selama ini dengan jurnal biasa, yaitu rent expense pada cash. Sedangkan yang akan kita pelajari pada kali ini adalah finance lease. Terus apa aja sih syarat untuk menjadi finance lease tersebut? Yaitu ada 4. Dan syarat keempat ini tidak harus semuanya dipenuhi oleh sewa menyewa tersebut. Itu syarat pertama adalah transfer ownership, yaitu di akhir periode masa sewa adanya transfer ownership atau transfer kepemilikan dari lesor ke jadi pemilik lesi. Kemudian yang kedua adalah berjalan purchase order. Jadi lesi ini memberi opsi untuk membelinya dengan harga yang lebih rendah, biasanya di bawah harga fair value. Misal di pasaran harganya 100.000, maka akan dibeli dengan harga 90.000. Kemudian yang ketiga yaitu apabila masa manfaat maksud saya masa sewa dibagi masa manfaat lebih dari sama dengan 75%. Kemudian yang keempat yaitu PVMLP dibagi fair value lebih dari sama dengan 90%. Tapi diingat ya, dari keempat syarat ini tidak harus semuanya memenuhi. Apabila salah satu aja sudah memenuhi, maka dia termasuk finance lease. Jika di syarat keempat yaitu PVMLP dibagi fair value lebih dari sama dengan 90%. Terus gimana sih cara cari PVMLP? Yaitu rumusnya adalah 1 dikurangin 1/1 plus I pangkat N-1 dibagi I ditambah 1 dikali dengan payment bulanannya atau sesuai periode pembayarannya. Terus apa itu I? Yaitu rate atau suku bunga. Nah, nanti suku bunga ini akan dibagi menjadi 2. Untuk menghitung PVMLP kan kita butuh rate. Nah, sedangkan di leasing ini ada 2 jenis rate, yaitu implicit rate dan incremental borrowing. Apa itu implicit rate? Yaitu dia tuh suku bunga yang diberikan oleh lesor atau si pemberi pinjaman. Sedangkan incremental borrowing adalah rate yang diberikan oleh si lesi atau yang meminjam. Di leasing ini kita mengutamakan rate yang diberikan oleh si lesor, yaitu implicit rate. Apabila lesi mengetahui rate yang diberikan oleh lesor, maka kita menggunakan implicit rate. Tetapi apabila si lesi tidak mengetahui rate yang diberikan oleh lesor atau implicit rate-nya, maka dia menggunakan incremental borrowing atau rate yang diperkirakan sendiri oleh si peminjam. Leasing ini dalam jurnalnya nanti kita menggunakan tabel leasing, yaitu tabel ini terdiri dari date, yaitu tanggal pembayarannya, kemudian cash paid, yaitu
cash yang dikeluarkan oleh lesi atau si penyewa kepada lesor. Dan diingat cashback ini tidak termasuk executive cost. Jadi apabila ada executive cost maka dikeluarkan dulu dari cashback tersebut. Kemudian interest expense, yaitu bunga yang kita bayarkan kepada si lesor, yaitu sejumlah bunga yang ditetapkan. Kemudian decrease, yaitu nanti penurunan nilainya. Dan list liability. List liability pada tanggal pembayaran pertama itu sesuai dengan PVNLP yang sudah dihitung. Tiga kata buat Pentan, puas, rasa. Mulai, siap, pakai. Kesan-kesan 16 minggu pertemuan sama Pankres, yaitu yang pertama kita update